Pendengar RRI dimanapun Anda berada masih dengan topik wawancara yang akan kami hadirkan untuk Anda, pengaruh dingin yang sering kita rasakan akhir-akhir ini, belakangan ini pendengar, di wilayah ND dan juga sekitarnya pendengar. Apa penyebabnya? Kita akan gali informasinya dengan narasumber kami, Sti Nenotek, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 El Tari Kupang, sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Pasti selamat pagi. Selamat pagi Pak RRI dimanapun berada. Baik Pak Sti, apa alasan nih, apa penyebab begitu ya cuaca dingin yang terasa akhir-akhir ini di ND dan juga mungkin beberapa wilayah lainnya begitu Pak Sti? Ya baik Bu, jadi terkait dengan udara dingin ini bukan hal yang baru yang terjadi di wilayah NDT, tetapi setiap tahun pasti akan terjadi. Di bulan Juni sampai bulan Agustus pasti wilayah-wilayah di NTT, terutama wilayah-wilayah di dataran tinggi NTT, akan mengalami suhu udara yang dingin sekali, terutama dataran tinggi. Dataran-dataran rendah seperti kota-kota yang ada di pesisir yang dekat pesisir pantai seperti Kota Kupang, ND juga, Desoing Melapu, Labuan Bajo, itu juga akan mengalami udara yang dingin di malam hari sampai pagi hari. Nah, ini penyebab utamanya itu karena aktifnya monsun Australia atau monsun timur atau biasa orang awam sebut musim timur. Jadi pada saat aktifnya monsun timur atau monsun Australia atau biasa orang awam bilang musim timur, itu akan terjadi pergerakan angin dari benua Australia ke benua Asia. Dari pergerakan angin dari benua Australia dari benua Asia, jadi itu anginnya kan bertiup dari timur ke barat, dari timur ke barat. Nah, pada saat angin bergerak ini membawa massa udara dingin, dari Australia. Jadi saat ini di benua Australia ini suhunya lebih dingin lagi dari wilayah NTT, bisa mencapai 1 derajat di wilayah Australia. Nah, akibat terjadi pergerakan angin ini membawa massa udara dingin dari Australia. Itu penyebab yang pertama. Terus penyebab berikutnya itu sudah memasuki musim kemarau. Nah, pada saat memasuki musim kemarau ini, kondisi cuaca, kondisi di langit itu umumnya cerah. Nah, kondisi langit yang cerah ini tidak ada awan, itu pada malam hari sampai pagi hari itu bumi akan melepas radiasi panas dari bumi ini akan dilepas dan tidak tertahan oleh awan yang ada. Karena kondisinya clear, sehingga radiasi panas dari bumi itu akan terlepas ke atmosfer atau ke angkasa. Seharusnya kalau ada awan, radiasi panas dari bumi ini awan akan menahannya dan bisa dipantulkan kembali ke permukaan bumi dan udara terasa hangat. Tetapi karena kondisi yang clear, kondisi langitnya yang tidak ada awan, sehingga radiasi panas dari bumi itu akan terlepas ke atmosfer, sehingga suhu terasa dingin. Suhu terasa dingin di permukaan bumi. Terus penyebabnya yang berikutnya itu pada saat musim kemarau juga kelembapannya itu rendah. Kelembapan itu rendah. Apabila kelembapan rendah itu udaranya akan kering, udara kering terasa juga akan lebih dingin. Kalau udaranya bakar itu akan membuat kondisi di permukaan bumi hangat, tapi kalau pada saat musim kemarau kelembapan itu akan rendah, karena suhu itu kalau suhunya tinggi kelembapannya akan rendah, sehingga itu juga mengikat tidak mengikat panas dan terasa lebih dingin. Terus yang berikutnya lagi, wilayah-wilayah yang topografinya lebih tinggi itu akan lebih dingin, lebih dingin karena pengaruh dari kondisinya.
Seperti di NTT itu seperti Soe, Ruteng, terus wilayah dataran tinggi di Ende seperti di Kelimutu, itu suhunya dingin karena teorinya semakin tinggi suatu tempat suhunya akan lebih rendah. Teorinya itu naik 100 meter suhunya akan turun 1 derajat. Jadi wilayah seperti di Ende, dataran Ende itu di pesisir Ende dibanding itu akan lebih dingin di Kelimutu daripada di Ende. Nah itu penyebab yang terakhirnya itu, jadi kondisi-kondisi di dataran tinggi itu akan lebih dingin daripada wilayah di kondisi saat ini suhunya dingin, pasti akan lebih dingin lagi di dataran tinggi dibandingkan dengan dataran yang rendah. Jadi seperti itu. Oke. Apakah ada basah yang beberapa waktu juga kita sempat update begitu ya terkait dengan informasi ini? Ya, jadi kaitannya tidak ada kaitannya dengan itu. Pada saat sekarang memang sudah, kalau dari laporan dari teman-teman stasiun klimatologi NTT, itu dari 28 zona musim di wilayah NTT, sudah 27 zona musim itu sudah memasuki musim kemarau. Hanya masih ada 1 zona musim, yaitu di wilayah TTS bagian utara, terus bagian TTU, wilayah Kabupaten Kupang bagian timur, itu yang masih berada di musim hujan. Itu wilayah di sekitar Apoang, terus di sekitar Gunung Mutis. Nah itu masih masuk musim hujan. Dari data terakhir kemarin di update tanggal 10 Juli, wilayah tersebut masih berada di musim hujan. Nah sudah 27 zona musim itu masuk musim kemarau. Tetapi saat ini musim kemarau saat ini dipengaruhi dengan beberapa fenomena atmosfer sehingga masih menyebabkan hujan dan terlambat masuk musim kemarau. Seperti biasanya kalau bulan seperti ini seluruh wilayah NTT itu sudah masuk musim kemarau, tetapi sampai hari ini masih ada 1 wilayah yang masih musim kemarau. Jadi kondisi musim kemarau saat ini masih disebabkan terjadi hujan, walaupun hujannya intensitas ringan. Jadi masih ada beberapa daerah yang masih turun hujan begitu ya Pak Asti di wilayah NTT. Betul. Nah untuk musim dingin ini diperkirakan sampai dengan kapan ini dirasakan oleh masyarakat NTT? Musim dingin ini sudah berdasarkan data yang kita punya dan kita amati setiap tahun itu, musim hujan ini dimulai dari awal Juni. Jadi kalau kita memasuki awal Juni itu sudah terjadi penurunan suhu di seluruh wilayah NTT, dan ini sudah nanti berlangsung sampai bulan Agustus. Sampai dengan tapi puncaknya puncaknya kita sudah mulai melewatinya. Biasa puncaknya itu berdasarkan data itu di akhir Juni awal Juli. Puncak musim hujan musim dingin di wilayah NTT itu di akhir Juni sampai awal Juni. Ini kita sudah melewati puncak Juli, ya? musim dinginnya, tapi nanti akan berlangsung serendah sampai bulan Agustus. Nanti akhir Agustus masuk ke September kondisinya sudah akan kembali normal, dan nanti kondisinya akan lebih panas lagi karena angin musim timur itu sudah mulai berkurang. Dan sekarang kan musim suhunya rendah ditambah dengan angin kencang. Nanti masuk bulan September anginnya sudah mulai berkurang, panasnya yang akan dominan. Sehingga pada saat bulan Oktober, awal November itu atau September Oktober itu di wilayah NTT itu mengalami puncak musim kemarau. Jadi biasa masyarakat sampai menyebut kayaknya di NTT ini mataharinya ada 2. Dan itu di bulan-bulan September pada saat musim puncak musim kemarau nanti. September Oktober. Baik, Pak, apa yang menjadi himbauan BMKG NTT terkait dengan situasi seperti saat ini untuk masyarakat kita? Ya, baik. Jadi cuaca yang ekstrim saat ini yaitu suhu udaranya yang dingin pada malam sampai dini hari, terutama wilayah-wilayah di dataran tinggi, ditambah dengan kelembapannya yang rendah, kondisi kering,
Terus angin kencang, angin yang kencang dan di perairan gelombang tinggi. Oleh sebab itu kami mengimbau kepada masyarakat untuk terus mengupdate cuaca dari BMKG, bisa mengupdate-nya di aplikasi Info BMKG. Kalau di aplikasi Info BMKG itu kita bisa melihat semua informasi cuaca, bukan cuma di wilayah TT tapi seluruh Indonesia sudah beraktivitas, terutama aktivitas yang di laut ya, karena kondisi sekarang yang angin kencang dengan gelombang tinggi. Terus masyarakat juga bisa mengantisipasi dengan menjaga kesehatan. Jadi masyarakat sudah tahu karena kondisi ini setiap tahun terjadi, terutama masyarakat yang berada di dataran tinggi mungkin bisa menjaga kesehatan dengan baik, mengkonsumsi air putih yang cukup dan bisa menggunakan jaket yang tebal apabila beraktivitas pada malam hari sampai di seperti itu. Oke, baik. Pasti terima kasih untuk informasinya pagi hari ini. Sukses dan selamat pagi. Ya, terima kasih Bu.